Assalamualaikum. Hai, ketemu lagi. Sekarang aku mau kasih rangkuman buat yang mendengarkan ini tentang bab 4, pengolahan bahan pangan setengah jadi dan bahan hasil samping dari hasil perikanan dan peternakan menjadi makanan siap konsumsi. Di sini aku akan menjelaskan pengertiannya, jenis dan manfaat, karakteristik, metode pengolahan, tahapan pengolahan proses, kemasan dan penyajian produk pengolahan. Yang pertama adalah pengertian. Bahan pangan setengah jadi adalah bahan pangan mentah yang telah mengalami pengolahan dengan cara pengawetan. Bahan pangan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan tidak semuanya siap konsumsi, tetapi masih perlu pengolahan lebih lanjut untuk menjadi makanan siap saji atau siap konsumsi. Olahan pangan setengah jadi berbahan baku daging sapi dan daging unggas saat ini banyak diminati masyarakat modern, terutama yang memiliki aktivitas bekerja yang padat. Karena pengolahan bahan setengah jadi disimpan lama dalam kondisi beku. Contohnya seperti bakso, sosis, nugget, atau juga disimpan dalam kondisi kering seperti dendeng, telur asin, dan abon. Dengan itu dapat digunakan kapan saja. Bahan baku berupa daging, hasil perikanan dan peternakan merupakan bahan pangan utama manusia. Sedangkan bagian tulang, kulit, jeroan, kaki, dan sisik, bagian tubuh yang jarang dimakan, tetapi masih dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan hasil samping dari hasil perikanan dan peternakan. Masih memiliki kandungan gizi sehingga dapat dimanfaatkan hasil samping pangan. Kedua, jenis dan manfaat. Jenis-jenis bahan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan sebagai bahan baku dalam membuat makanan siap konsumsi. Antara lain, bakso ikan. Bakso ikan adalah olahan ikan yang terdiri dari beberapa pilihan bahan pokok seperti ikan tuna, surimi, udang, kakap, dan marlin. Racikan bumbu istimewa masing-masing mempunyai rasa khas yang menggugah selera pada bakso ikan. Nah, bakso daging sangat berbeda ya dengan bakso ikan karena bakso ikan ini memiliki tekstur yang lebih lembut dan gurih. Bakso ikan sangat nikmat dimasak dengan cara direbus atau digoreng dan disajikan saat masih hangat. Di musim hujan atau cuaca dingin, bakso ikan adalah teman setia yang menghangatkan tubuh. Dendeng cumi. Dendeng adalah makanan kering sebagai salah satu produk awetan yang diolah secara tradisional hingga modern dan sangat populer di masyarakat Indonesia. Dendeng cumi merupakan makanan tradisional yang kaya akan kandungan gizi seperti protein, mineral, kalsium, fosfor, dan besi, serta memiliki kelebihan yaitu masa simpannya lebih lama. Terasi udang. Terasi udang atau disebut juga belacan termasuk hasil olahan setengah jadi dari bahan udang. Jenis udang yang biasa digunakan untuk membuat terasi adalah udang rebon atau udang yang berukuran kecil. Biasanya terasi digunakan untuk membuat sambal, seperti para ibu-ibu yang sangat suka sekali dengan sambal terasi. Dapat juga digunakan untuk membuat kerupuk terasi atau sebagai bumbu atau bahan penyedap masakan dalam beberapa resep masakan Indonesia. Tepung rumput laut. Salah satu cara pengolahan atau pengawetan rumput laut yaitu dengan mengolahnya menjadi tepung. Dengan pengolahan menjadi tepung, keraginan rumput laut akan sangat bermanfaat. Di samping lebih praktis dalam penggunaannya dan penyajiannya juga memudahkan dalam hal pengemasan dan pengangkutan. Ternyata tepung rumput laut banyak dimanfaatkan oleh industri makanan, obat-obatan, kosmetik, tekstil, cat, pasta gigi, dan industri lainnya loh. Selain itu, ada juga telur asin. Telur asin adalah masakan yang berbahan dasar telur dengan cara diawetkan melalui cara diasinkan, yaitu diberikan garam berlebih untuk menonaktifkan enzim perombak. Kebanyakan telur yang diasinkan adalah telur itik, meski tidak menutup kemungkinan untuk telur-telur yang lain seperti telur bebek. Telur asin yang dinilai berkualitas tinggi memiliki ciri-ciri bagian kuning telur berwarna agak kemerahan, kering, jika digigit tidak mengeluarkan cairan, tidak menimbulkan bau amis, dan rasa asin tidak menyengat, tekstur berminyak. Dendeng, daging.
Dendeng adalah daging yang dipotong tipis menjadi serpihan yang lemaknya dipangkas, dibumbui dengan saus asam, asin, atau manis, dengan dikeringkan dengan api kecil atau diasinkan dan dijemur. Hasilnya adalah daging yang asin dan setengah manis, dan tidak perlu disimpan di lemari es. Dendeng adalah contoh makanan yang diawetkan. Kornet. Kornet daging berbentuk gilingan daging halus yang berbumbu. Produk ini tersedia dalam kemasan kaleng atau saset. Dengan diproses menjadi kornet, masalah penyimpanan daging sapi segar dapat diatasi. Agar awet, daging sapi segar memang harus disimpan pada suhu dingin atau suhu beku. Akibatnya menjadi tidak praktis apabila akan digunakan. Sedangkan daging sapi segar yang telah diproses menjadi kornet, kemudian dikalengkan, dapat disimpan pada suhu kamar sekitar 2 tahun. Wow, lama juga ya. Daging kornet dapat dihidangkan sebagai campuran perkedel, telur dadar, mie rebus, pengisi roti, dan serta makanan lainnya. Siapa nih yang suka kornet? Keju. Keju terbuat dari susu sapi, susu kerbau, maupun susu kambing. Jadi bukan hanya susu sapi saja ya. Terkadang orang-orang masih mengira keju itu terbuat dari susu sapi, padahal masih banyak susu-susu lainnya. Selain susu sapi, ada susu kerbau dan susu kambing. Teksturnya lembut dan rasanya creamy. Keju dibuat dengan memisahkan zat-zat padat dalam susu melalui proses pengentalan dengan bantuan bakteri atau enzim tertentu. Produk keju banyak variasinya, tergantung dari jenis susu, metode pengentalan, dan proses pembuatannya. Produk bahan pangan setengah jadi dari susu lainnya adalah susu bubuk dan yogurt, lime yogurt. Selain produk-produk tadi, ternyata ada juga beberapa bagian tubuh dari hasil perikanan dan peternakan dapat diolah loh, yang terkadang jarang dimakan oleh kita, seperti kepala ikan, kulit, ceker ayam, dan tulang ikan, karena memiliki kandungan gizi sehingga dapat dimanfaatkan hasil samping pangan. Kepala ikan adalah bagian kepala dari tubuh ikan di mana terdapat insang, mata ikan, dan mulut ikan. Biasanya dijadikan hidangan lezat dan bergizi seperti gulai kepala ikan atau sup kepala ikan. Kulit. Kulit ialah bagian paling luar daging. Kulit merupakan organ tunggal tubuh paling berat. Kulit juga merupakan hasil ternak yang paling tinggi nilai ekonomisnya, yaitu sekitar 59% dari nilai keseluruhan produk yang dihasilkan oleh seekor ternak. Kulit mempunyai banyak fungsi antara lain sebagai alat perasa, pelindung jaringan di bawahnya, memberi bentuk, mengatur suhu tubuh, tempat sintetis vitamin D, dan kulit juga dapat diolah sebagai produk pangan seperti kerupuk dan masakan lainnya. Ceker ayam. Ceker ayam adalah bagian dari tubuh ayam, yaitu bagian kaki ayam. Bagian tubuh ayam ini masih memiliki nilai gizi dan manfaat bagi tubuh, mengandung protein, kolagen, zat kapur atau kalsium, dan kartilago. Ceker ayam dapat diolah menjadi produk pangan seperti keripik ceker ayam, bakso ceker ayam, sup ceker ayam, dan lain-lain. Tulang ikan. Selain kepala ikan yang bisa mengurangi terjadinya osteoporosis, ternyata tulang ikan juga dapat membantu menguatkan dan memperkokoh tulang tubuh manusia, karena tulang ikan mengandung kalsium, fosfor, dan vitamin D yang sangat dibutuhkan oleh tubuh dalam menjaga kokohnya tulang. Tulang ikan biasanya dikeringkan dan digiling menjadi tepung. Setelah menjadi tepung, baru bisa diversifikasi dalam bentuk olahan berupa cemilan seperti pangsit ikan, stik ikan, kerupuk, dan lainnya. Yang ketiga, teknik pengolahan makanan dari produk samping bahan baku perikanan dan peternakan. Ada penggorengan, pengeringan, penggilingan, dan perebusan. Penggorengan atau menggoreng adalah cara memasak makanan dengan menggunakan minyak atau lemak sebagai medium penghantar panas. Pengeringan merupakan metode tertua untuk mengawetkan bahan pangan maupun non-pangan. Pada pengeringan, bahan pangan akan terjadi penurunan kadar air sampai kadar air tertentu sesuai dengan yang dikehendaki. Bahan pangan yang dikeringkan akan terjaga keawetannya karena kandungan airnya rendah, sehingga organisme pembusuk tidak dapat tumbuh dan berkembang biak. Memperkecil volume tempat penyimpanan
Dan kalau bahan pangan kering akan tahan lama bila disimpan dan lebih efisien dalam proses pengangkutan maupun distribusinya. Penggilingan. Biasanya penggilingan menggunakan mesin. Perebusan adalah proses memasakkan bahan baku dengan menggunakan media air panas. Bertujuan untuk mematangkan bahan pangan sehingga diperoleh sifat organoleptik, warna, rasa, aroma, dan tekstur dari bahan yang diinginkan. 4. Tahapan pengolahan. Pengolahan hasil samping dari hasil peternakan dan perikanan yang diolah menjadi produk pangan bertujuan untuk membuat produk pangan yang lebih variatif, memaksimalkan pengolahan hasil peternakan dan perikanan dengan prosedur pengolahan relatif mudah dan biaya yang terjangkau. Yang pertama ada perencanaan. Menentukan bagian-bagian yang akan digunakan untuk membuat produk pangan hasil samping pengolahan hasil perikanan atau peternakan, menyusun rancangan produk yang akan dibuat, menyusun kebutuhan alat dan bahan yang disesuaikan, menyusun jadwal pembuatan produk. Dan yang kedua ada persiapan bahan dan alat, siapkan bahan-bahan alat yang akan dibutuhkan. Yang ketiga, proses pembuatan. Pembuatan ini disesuaikan dengan bahan dari peternakan atau perikanan dan resep yang akan dibuatnya. Dan yang keempat, evaluasi. Nah, ini dia yang terakhir, yaitu pengemasan. Pengemasan berfungsi sebagai melindungi produk, mempercantik dan memperindah produk, dan juga meningkatkan harga jual. Selain itu, melindungi dari masuknya kotoran dan debu, dan menjadikan produk agar tidak cepat rusak. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.